In the meantime, I would like, in closing, to once again congratulate the organizers on today's successful event and thank you all for your participation and contributions, whether virtual or in person, to this international conference. I wish you, all of you, an enjoyable, successful, and inspiring exchange. Thank you very much. Okay. Thank you, Mr. Muhammad Jalid, for the speech. Dan Bapak Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan dihibur oleh tarian dipersembahkan oleh Sanggar TB Selalahi yang mengambil tema Tortor Enam Puak. Tortor ini akan menceritakan tentang kekayaan tari-tarian di 6 subetnis Batak, yaitu mulai dari subetnis Toba, Simalungun, Pakpak, Karo, Mandailing, dan Angkola. Dan tidak perlu berpanjang lebar, inilah dia, Tortor Enam Puak.
ya? Oke, baik. Terima kasih adik-adik yang sangat luar biasa dari Sanggar TB Silalahi. Ya, silahkan. Baik, kita telah terhibur dengan tarian yang sangat indah dari adik-adik dari Sanggar TB Silalahi. Dan hari semakin siang, kini tibalah kita di kegiatan inti dari International Conference pada hari ini. Dan sesi pertama akan berlangsung kurang lebih selama 1 jam dan akan dipandu oleh seorang moderator yang sangat luar biasa, energik, masih muda, dan sangat pintar pastinya. Baik, langsung saja saya panggilkan moderator kita pada hari ini, Mbak Arita. Silahkan. Apa kabar Mbak Arita? Ya, coba boleh dibalik face shield. Halo Mbak Arita, sehat ya? Sehat. Gimana Mbak tentang Danau Toba nih? Bahkan berkesan ya? Dan percaya pasti akan semakin baik lagi? Oh oke, betah ya. Oke, baik-baik. Dan nanti di sesi pertama kita akan bersama dengan berapa narasumber Mbak? Kita akan bersama 4 narasumber, 2 hadir secara langsung dan 2 hadir secara virtual. Oke, baik. Bapak Ibu, sudah tidak sabar, kita akan memulai diskusi kita dengan narasumber-narasumber yang pastinya luar biasa. Baik Mbak Arita, selamat bertugas. Saya mohon izin. Iya, baik. Terima kasih. Baik, selamat pagi, salam
dan Ketua Asosiasi Hotel dan Restoran Samosir. Apa kabar Bapak dan Ibu? Mari kita akan memulai diskusi. Yang pertama kita akan memulai dari Bapak Indio yang akan membawakan topik tentang keunikan geologis Danau Toba sebagai potensi dan daya tarik wisata. Bapak, saya perkenankan untuk memulai paparannya selama 10 menit Pak. Mohon maaf sangat sebentar ya, semoga padat. Silahkan Pak Indio. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berbicara tentang kaldera Toba, kita berbicara tentang sebuah situs kawah raksasa yang dihuni lebih dari 100.000 jiwa di dalamnya secara turun-temurun. Inilah sebuah kenyataan saat ini. Nah, mungkin kita mulai dari bagaimana terjadinya kaldera Toba ini. Jadi sebuah erupsi. Next slide. Next. Erupsi yang besar sekali, yang ukurannya itu luar biasa, sehingga kita klasifikasikan sebagai super volcano. Berbicara tentang gunung api di Indonesia, ada 3 kejadian luar biasa yang menjadikan salah satu karakter tentang erupsi yang merusak. Kita punya kaldera yang termuda di dunia, ya, yang terjadi sekitar 200 tahun yang lalu, ya, kaldera Tambora. Dampak erupsinya mendunia juga, menimbulkan musim summer tahun yang tidak ada matahari, tidak ada musim panas di Eropa, yang juga berdampak global. Itu terjadi kira-kira tahun 1815. Kemudian yang kedua juga kita juga sekitar 800 tahun yang lalu, yaitu terbentuknya kaldera Rinjani. Di sana juga berdampak global juga. Merupakan erupsi yang terbesar dalam 7.000 tahun terakhir. Dan yang terakhir adalah kaldera Toba yang luar biasa erupsinya, yang dikategorikan sebagai super volcano karena dia memuntahkan material lebih dari 2.800 km kubik, sehingga sangat merusak dan berdampak global, mempengaruhi iklim dunia. Next slide, please. Jadi kita bagaimana sebuah erupsi supervolcano itu terjadi, bukan sebagai sebuah gunung api biasa yang kita lihat sebagai sebuah kerucut. Jadi di sini dalam bentuk sumbernya lebih dari satu atau dalam satu kompleks gunung api. Jadi erupsinya di sini secara serentak yang mengakibatkan terjadi pengosongan dapur magma secara cepat, dan yang tidak sempat diinjeksi lagi dari dalam, sehingga runtuhlah tubuh gunung api tersebut, dan di sini membentuk sebuah kaldera raksasa. Jadi kita bisa lihat, imajinasikan sebagai gambar kanan atas itu, seperti itulah kira-kira mekanisme erupsinya, sehingga pengosongan dapur magma secara cepat tidak sempat direspon oleh pengisian dari magma dari kantong yang lebih dalam, sehingga runtuh tubuhnya, menyisakan kaldera yang berukuran sampai kira-kira 100 kali 30 km. Itulah kira-kira gambarannya, membandingkan dia bukan sebuah kerucut, tapi sebuah kompleks gunung api. Jadi, next slide. Nah, kita bayangkan sekarang, apa dampaknya di sini kalau erupsi eksplosif itu menembus kolom asap letusannya itu menembus stratosfer,
dia stasioner pada ketinggian tersebut dan dia akan bertahan karena gravitasinya berkurang dan juga efek dari rotasi bumi, dia akan menghalangi radiasi matahari yang mengakibatkan terjadinya musim apa kita sebut sebagai volcanic winter. Gambar kanan atas kita melihat bagaimana sebaran abu vulkanik yang dihasilkan oleh Toba itu sampai menjangkau ke Afrika Timur, Asia Tengah dan juga Asia Timur. Jadi di sini kita bisa lihat dampaknya dari erupsi ini sedemikian besar dan juga mengakibatkan terjadinya kerusakan yang berskala global. Lanjut. Dan apa dampak yang terjadi di lokal di kaldera di tempat erupsi itu tersendiri. Di sini kita lihat bahwa Toba erupsinya itu bukan hanya satu kali, ada 3 kali erupsi yang mendahului sebelumnya, tapi yang terbesar ada yang terakhir. Di seolah-olah 2 erupsi pertama itu terjadi penggabungan dapur magmanya sehingga menjadi sebuah dapur magma yang besar sekali seperti yang kita lihat di model erupsinya tadi, dan itulah yang menjadikan mengapa dampak yang ditinggalkan oleh erupsi tersebut sedemikian besar. Jadi dari sini kita bisa lihat bagaimana sebaran produk erupsinya di sini yang berwarna pink itu di dalam gambar ini itu menunjukkan sebaran awan panas dan juga abu vulkanik yang di sekitar tempat erupsinya, jadi di sekitar Sumatera bagian tengah, yang kira-kira antara Selat Malaka sampai ke Samudra India itu tertutup oleh endapan erupsi dari Toba. Lanjut. Dan satu hal dari dampak dari erupsi ini adalah bahwa sedemikian besar volumenya dikeluarkan dan kemudian runtuhannya juga sedemikian luas sehingga kita melihat bahwa yang terdapat di sekitar sekeliling Danau Toba ini adalah batuan-batuan yang sebenarnya merupakan batuan dasar Pulau Sumatera yang selama ini mungkin hanya dapat tersingkap di sekitar Bohorok di sana, tapi ternyata di bawah Toba ini ada batuan tersebut. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana besar dapur magmanya, bahwa dia jarang sekali kita menemukan bahwa dari sebuah erupsi kaldera itu memunculkan batuan dasar. Jadi ternyata batuan dasar ini juga bukan batuan dasar yang biasa, bukan, dia merupakan sebagai batuan dasar yang membentuk Pulau Sumatera. Dan dia berasal bukan dari tempat ini. Jadi kalau kita lihat asal-usul dari batuan tersebut adalah dari bagian dari fragmen dari benua Gondwana yang berasal dari Kutub Selatan. Jadi ciri-ciri dari batuan tersebut juga bisa dilihat bahwa dia mempunyai fragmen-fragmen dari endapan es, glasier, yang tidak terdapat di daerah tropis. Disinilah kita merekonstruksi bahwa dia sebenarnya berasal dari Kutub Selatan. Dia bermigrasi bersama benua India, nabrak ke Eurasia yang sekarang menjadi India, dan ini bagian fragmennya yang terputar ke arah tenggara sehingga membentuk Pulau Sumatera. Inti dari Pulau Sumatera ada 5 bagian fragmen yang ada mengisi yang menjadi dasar dari Pulau Sumatera adalah
Mintakat atau mungkin teran dari Woyla, Bohorok, Pegunungan 12 dan Pegunungan 30 dan Garba. Jadi ini sebagai gambaran bahwa ada juga batuan dasar yang berumur 300 juta tahun yang muncul akibat erupsi Toba. Lanjut. Sebagai gambaran evolusi dari Toba ini adalah seperti digambarkan dari tadi bahwa ada tahap-tahapan dari pembentukan kaldera Toba ini diawali dengan erupsi yang terjadi sekitar 1,2 juta tahun yang lalu, kemudian disusul oleh erupsi Tuf Toba tertua yang terjadi 840.000 tahun yang lalu, kemudian Tuf Toba menengah yang 500.000 tahun yang lalu, dan yang terakhir adalah Tuf Toba termuda yang menghasilkan kaldera supervolcano ini. Dari situ kita bisa melihat bahwa proses dari erupsi tersebut mulai dari dia kaldera yang kosong kemudian terisi oleh air membentuk Danau Toba, dan kemudian dasar danau itu terangkat oleh desakan magma yang mengisi kembali kantong magma dapur magmanya Toba, mengangkat menjadi Pulau Samosir. Ini juga bagian dari evolusi pembentukan alam atau bentang alam geologi di kawasan ini. Lanjut. Kita bisa melihat jejak-jejak proses tersebut dengan adanya sebuah danau Toba, dan Pulau Samosir di tengahnya. Kita lihat di sini pada saat kegiatan pasca kaldera tersebut adalah terbentuknya beberapa kerucut di sepanjang tepi dari kaldera tersebut, di bagian barat terutama. Di situ ada Pulau Sibandang yang kira-kira di daerah sekitar Muara, kemudian Pusu Bukit di dekat Pangururan sana, itu sisi bagian barat, dan jejak-jejak lapangan panas bumi di sekitar Aek Rangat dan di Talipi. Di samping itu ada di bagian timur ada bagian-bagian yang muncul juga dari kubah lava tuk-tuk dan juga di sekitar Simanindo. Jadi ini kegiatan pasca erupsi 74.000 yang membentuk kerucut-kerucut gunung api kemudian, dan pengangkatan dasar danau yang kita sebut sebagai resurgent doming. Lanjut. Dari sini kita bisa lihat bagaimana proses pengangkatan dari Pulau Samosir, dari penelitian yang dilakukan mulai dari awal 2013 sampai saat ini masih berlangsung. Di sini kita bisa lihat prosesnya bahwa bagian yang paling aktif adalah bagian timur dari Pulau Samosir yang terangkat kira-kira lebih dari 700 meter dari tempat asalnya minimum. Kalau kita menghitung dari permukaan danau, miring ke arah barat. Jadi laju pengangkatan di sini kira-kira di awal 30.000 tahun yang lalu adalah sekitar sampai 20.000 tahun yang lalu, laju pengangkatan sekitar 4 hampir 5 cm per tahun, tapi kemudian dari 20.000 tahun ke sini lebih agak menurun, tinggal kira-kira kurang dari 1 cm per tahun. Lanjut. Jadi jejak-jejak bahwa Samosir adalah berasal dari dasar danau, kita bisa lihat dari batuan atau endapan yang terdapat di Pulau Samosir. Jadi kita lihat lapis-lapis tipis yang meluas itu, seperti kue lapis legit itu adalah jejak-jejak endapan danau. Nah itu berproses mulai dari proses sedimentasi fluvial sampai kepada lacustrin itu. Dan kemudian efek dari pengangkatan tersebut juga masih ada terjadi struktur kegiatan struktur aktif di sana yang membentuk
kelurusan morfologi dan cekungan atau kita kenal sebagai sekpon atau genangan air di sana, genangan air hujan, dia kedap karena permukaannya adalah endapan lempungan yang berasal dari endapan danau. Jadi dia bisa menampung air tidak bocor, tapi hanya untuk air hujan saja. Lanjut. Nah, di sini kita lihat bahwa begitu dinamisnya proses geologi yang terjadi di kawasan Toba ini, juga kita lihat bahwa ada beberapa epicenter gempa dengan mungkin magnitudo 5 Richter di sekitar kawasan Toba ini. Dan juga kondisi alam akibat dari proses pembentukan bentang alam di sini juga menimbulkan jejak-jejak yang juga memberikan gambaran prosesnya yang berdampak kepada satu ancaman dari bencana geologi, karena di sini juga banyak patahan dan juga dalam yang tidak masuk dari masih dalam zona patahan besar Sumatera dan juga proses vulkanik dari Toba itu sendiri. Di sini kita bisa melihat beberapa hal yang juga menjadikan bahwa daerah ini juga ada mempunyai potensi bencana geologi, terutama dalam hal yang paling sering adalah kegempaan. Ini dilihat bagaimana bangunan yang dibuat oleh nenek moyang kita di sini. Mungkin di gambar berikutnya. Lanjut. Kita lihat di sini bahwa bentuk-bentuk rumah adat, terutama yang di daerah dataran Toba, di dataran tingginya, umumnya mereka juga rawan gempa, sehingga kita lihat bahwa tiang-tiang dari bangunan tersebut terdiri dari dibangun sedemikian kokoh karena menghadapi atau menjadi satu respon dari kegiatan ancaman kegiatan bencana tersebut. Jadi proses geologi di sini juga menjadi satu gambaran bagaimana budaya yang terekam di kawasan ini dengan dijumpainya beberapa artefak atau jejak-jejak arkeologis dalam bentuk sarkofagus dan juga bangunan percandian. Yang paling menarik di sini adalah perbedaan antara bangunan yang di dataran tinggi dan yang di Pulau Samosir. Di sini yang di Pulau Samosir lebih mendekati bentuk perahu yang kemungkinan karena dia lebih dekat berada dengan permukaan danau, sedangkan yang di dataran tinggi lebih merespon pada goncangan, mungkin ancaman dari kegempaan. Lanjut. Jadi Toba adalah sebuah situs kaldera yang dihuni oleh lebih dari 100.000 jiwa, dan Pulau Samosir sendiri adalah sebagai jejak
proses resurgent doming yang termuda juga di dunia. Sementara ya apa namanya, kegiatan post kaldera yang masih juga berlanjut, tapi mungkin lebih pada kepentingan apa namanya, penelitian yang lebih ya ibaratnya untuk penelitian gunung apian Toba termasuk masih diminati oleh apa namanya para peneliti mancanegara, terutama yang berkaitan dengan kolaps kaldera. Lanjut. Nah, ini salah satu contoh adalah satu workshop internasional yang dilakukan di Samosir ke tahun 2018 di tempat Bu Anet. Jadi ada 60 ahli gunung api dunia yang berkumpul di sini untuk melakukan workshop, ekskursi, dan diskusi selama 1 minggu penuh. Dan memang hanya acara ilmiah saja, jadi tidak ada acara seremonial. Lanjut. Jadi inilah Toba yang kita katakan sebagai sebuah situs kawah raksasa yang dihuni lebih dari 100.000 orang dan secara turun-temurun dengan segala kearifan lokalnya dari para penghuninya. Baik. Demikian saya sampaikan, terima kasih untuk selanjutnya. Terima kasih Pak Indio untuk pemaparannya. Kita lanjutkan pemaparan kedua yang akan disampaikan oleh Profesor Harini Muntansip, membawakan topik optimalisasi sektor pariwisata Danau Toba melalui pengembangan wisata berwawasan lingkungan. Topik ini melengkapi ya Pak Indio dari pemaparan Bapak, dari kita sedikit ngintip sejarah. Kita mulai dengan praktikal. Halo Ibu Harini, apa kabar Bu? Oke, baik, karena baru Bu dibuka Harini? ini oleh, ya selamat siang. Bisa mendengar suara Terima kasih. saya? Sudah bisa mendengar, ini karena baru dibuka oleh panitia juga. Baik Bu. Ibu, terima kasih. iya. Waktu saya persilahkan 10 menit Ibu untuk memaparkan topik yang akan Baik. Ibu sampaikan, silahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Karena waktunya singkat, saya tidak menyampaikan satu persatu. Saya diminta panitia menyampaikan tentang optimalisasi sektor wisata Danau Toba melalui pengembangan wisata berwawasan lingkungan. Lanjut. Saya melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Indio. Jadi Bu Rizky dan teman-teman ini saya kira dan di pariwisata. Pertama adalah branding ini. Jadi mohon bukan hanya Danau Toba tok gitu. Tapi brandingnya ini mohon ditajamkan. Karena tadi kalau kita melihat, ini saya hanya contoh aja branding yang mungkin Bapak Ibu sekalian yang lebih pinter untuk menyusun branding itu tolong diangkat itu ya, bahwa kita itu mempunyai gunung api raksasa yang paling besar letusannya di dunia gitu loh. Jadi ini saya kira nanti kita perlu angkat sekali ini. Nanti mohon sekali Bu Rizky dan kawan-kawan kita membuat atau nge-brandingnya Toba agak lebih tajam lagi. Lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kalau kita mendengar Pak Indio kelihatannya kok rumit gitu ya. Nah, inilah dalam wisata alam itu perlu bicara kepada pengunjung. Nah, ini kan yang disampaikan kalau ke Toba kita hanya disuruh melihat itu Toba. Ya, memang tadi saya udah apresiasi sekali dengan film tadi ya Bu Rizky dan yang membuatnya itu. Tetapi kalau boleh nanti filmnya dilengkapi lagi dengan ini objek geologi, biologi, danau, sosial budayanya saya kira tadi udah. Ini saya memberikan sedikit aja ilustrasi. Lanjut langsung. Jadi ini yang tadi diceritakan oleh Pak Indio gitu. Bagaimana sih kita itu masih punya sisa
Ya, yang paling tidak menjadi bukti bahwa Toba itu adalah dulu letusan 74.000 tahun yang lalu itu luar biasa, tapi masih ada jejaknya. Nah inilah nanti saya mohon juga ini kebetulan ada para bapak ibu bupati ini, jejak ini jangan sampai hilang. Ini adalah museum alam luar biasa yang harus kita beli. Jadi contoh-contohnya ini aja. Selain panoramanya ada endapan-endapan itu. Nanti endapan piroklastik lanjut. Nanti sudah disampaikan. Ini lagi-lagi nanti dalam bentuk lanjut langsung. Lanjut. Mohon. Nah, kemudian sebentar. Ini tolong deh sesuaikan dengan kami. Ini contoh aja juga nanti ini. Bagaimana ada mata air panas, ada hot spring. Lanjut. Nah, sisi lain di sini ada endapan danau tadi yang disampaikan oleh Pak Indio. Tapi juga ada endapan lahar. Ini beda lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan mungkin kalau kita hanya lewat aja tanpa tahu apa artinya, ini kayak nggak ada apa-apanya. Padahal lagi-lagi ini museum alam dunia yang luar biasa. Lanjut. Nah, ini sisi lain. Coba kalau dilihat kita ini kan kayak candi itu seperti itu. Tapi ini sebenarnya ada orang biologi ataupun geologi. Ini satu hal yang luar biasa karena ini adalah selain endapan danau juga diatom. Diatom itu adalah satu jenis tumbuhan yang ada di danau itu. Jadi endapannya aja masih ada ini sekarang di daerah Toba. Lanjut. Nah, ini saya hanya menyampaikan sedikit saja. Nah, sisi lain tadi yang disampaikan juga bahwa bagaimana bumbu, ya, daun, jenis-jenis tumbuhan yang ada di Toba dan sekitarnya. Ini kita angkat semua. Misalnya tadi mulai dari andaliman, ada piper beetle ini daun sirih, bagaimana jeruk purut, bagaimana ada pinus, ada ini masing-masing sebenarnya saya hanya mengambil keterwakilan dari ada yang bumbu, ada yang tumbuhan obat, ada yang menjadi produk untuk hasil hutan. Ya. Ada juga yang menjadi kebanggaan makanan, kopi. Nah, ini tolong kalau ini diangkat satu persatu aja menjadi tadi, Bu Rizky, tema-tema luar biasa. Lanjut lagi. Nah, sisi lain ini, Tobanya sendiri itu ada apanya sih? Ya, banyak sekali jenis ikan yang sudah dimasukkan ke Toba. Tapi masih ada ikan asli yang orang selalu menyebutnya ikan ikan batak semua itu. Padahal ini jenisnya bisa luar biasa. Ini yang masih kalau saya yakin yang teman-teman di sana itu masih apal ini. Mana yang ikan Toba sebenarnya. Jadi ini bentuk-bentuknya, contoh aja. Lanjut. Nah, sisi lain tadi juga nanti akan yang di sesi 2 ini akan lebih banyak lagi. Kalau saya lebih ke begini, bagaimana budaya itu konteksnya adalah bentuk adaptasi manusia terhadap lingkungannya. Dalam konteks saya seorang lingkungan gitu. Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Indio juga, bagaimana kemudian ada interaksi antara alam dengan akhirnya membentuk suatu budaya yang khas sekali. Bagaimana masyarakat 10 kabupaten di sekitar Toba itu membentuk adaptasi-adaptasi, tapi juga ada mitos akhirnya juga. Tapi juga ada sejarah. Nah, ini semua adalah bahan kita untuk tema-tema dalam konteks interpretasi sebenarnya. Alam berbicara kepada pengunjung, kepada masyarakat. Lanjut. Nah, tadi sudah disampaikan juga ini. Bagaimana satu adaptasi manusia terhadap lingkungan membentuk budaya ini akhirnya. Nah, saya yakin nanti teman-teman yang budaya akan lebih mengupas di budayanya. Tapi kalau kami itu adalah bagaimana tadi? Oh, ternyata mereka memanfaatkan resource yang ada di sekitarnya itu untuk mereka melakukan adaptasinya dan membentuk suatu kearifan terhadap alam lingkungannya ini sendiri. Lanjut. Nah, sisi lain ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita nanti, Bu Rizky, kalau memungkinkan maka peta, ya peta ini bukan peta yang petanya orang-orang yang belajar tentang geografi, tetapi peta wisata. Jadi peta wisata itu bagaimana aku nih karena Toba itu begitu gedenya,
Kita harus tahu persis kalau aku baru pada titik-titik tertentu. Jadi nanti ada beberapa information center yang tahu persis aku titikku di mana. Jadi nggak boleh sama nanti. Nah, kemudian kita mau lihat kemana aja. Kita interpretasikan. Nah, kalau bisa itu ada semacam center gitu nanti untuk tadi kita akan apa saja yang akan kita munculkan di situ. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi Pak Indio menyampaikan secara ilmiah sekali. Tapi kalau saya lebih kepada ceritanya itu gimana sih sampai terjadi Danau Toba. Nah, Bapak Ibu nanti Bu Rizky kalau bisa ini bikin filmnya bukan hanya 3D, 4D ya, mungkin juga itu. Jadi nanti kalau memungkinkan saya membayangkan itu kayak nonton film tapi kayak kena lanjut sekalian kayak kena waktu Gunung Toba meletus jadi ngerasain sekali kayak apa hebatnya gitu. Nah, ini memang perlu pemikiran, ilmu, dana juga. Lanjut. Nah, ini sisi lain lagi, ini juga lagi. Selain yang Gunung Toba gede nanti kita juga akan tahu bagaimana sih sampai terjadinya lempeng-lempeng ini kok sampai terjadi patahan itu seperti apa. Proses kondisi saat letusan Gunung Api Toba. Jadi nanti filmnya itu ada ceritanya. Mulai dari sebelum sampai terjadinya letusan gunung api itu seperti apa. Saya yakin ini luar biasa dan akan menarik dunia betul-betul. Lanjut. Nah, ini sekali lagi teorinya semua sudah ada. Ini dalam arti teori ini bagaimana terjadinya, bagaimana bentuk letusannya dan seterusnya. Ini ilmunya Pak Indio dan teman-teman kita semua di geologi sana. Tetapi ini kita angkat untuk menjadi daya tarik wisata. Lanjut. Nah, ini kan tadi disampaikan Pak Indio tentang fase letusannya. Sekali lagi, skema ini bukan tidak berguna. Kita nanti tetap sama. Kalau bisa membuat film juga boleh mulai dari letusan pertama gimana, kedua gimana, ketiga sampai keempat yang 74.000 tahun yang lalu sampai gelap gulita itu. Ini bisa dibikin film luar biasa hebat sekali. Sampai mungkin kita bisa. Lanjut. Oke, nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya senang sekali dengan menceritakan ini. Tadi Pak Indio sebenarnya sudah juga. Tapi kita bayangin, kalau 1883 ketika Krakatau meletus aja Jawa itu kayak gitu. Gelapnya kayak gitu. Tapi ini berapa puluh kali lipat itu. Ya, gedenya letusan ini dibanding dengan Krakatau. Ya, Indonesia itu luar biasanya Bapak Ibu sekalian punya yang nomor 1, 2, 3 kalau nggak kiri. 1 Toba, 2 Tambora, 3 Krakatau. Nah, yang paling dekat ini 100 sekian tahun yang lalu itu Krakatau. Krakatau sekarang udah mulai naik lagi. Kadang masih batuk-batuk lagi. Ini ada bukti. Nah, Toba ini jejak luar biasa dari letusan terbesar di dunia lagi-lagi ini. Nah, ini harus jadi kebanggaan luar biasa kita. Yang perlu kita angkat untuk kita bentuk branding tadi. Lanjut. Nah, sisi lain tadi, kok masih ada akhirnya tadi Pak Indio sekali lagi secara ilmiah bagaimana terangkatnya. Kok sampai Pulau Samosir itu bisa terangkat itu seperti apa? Lagi-lagi ini kalau bisa dibuat filmnya luar biasa lagi ini. Jadi letusan tahu-tahu kemudian asarnya itu bawah itu kan terangkat sampai terjadinya Pulau Samosir. Lanjut. Nah, di sini makanya ini Bapak Ibu Bupati, Pak Gubernur dan sebagainya, teman-teman yang ada di sana